Halo sahabat Ngopi Bara, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng Pak Deara. Di sini kita akan membahas hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara santai dan ringan, tapi tetap tajam dan menggigit. Bahkan ada kalanya mungkin menampar, tapi tetap pakai hati. Kalau saat ini kita mungkin merasa bahwa kita bisa kerja dari mana saja, dari kafe, di rumah, bahkan di tempat tidur pun kita masih bisa bekerja. Mungkin terdengarnya enak, tapi kenyataannya justru sebagian orang ada yang merasa bahwa tidak tahu lagi batasannya. Mana yang kerja dan mana lagi yang hidup. Batasannya kabur, seperti tinta yang ketetesan air. Inilah yang disebut sebagai work-life blur. Saya pernah melihat seorang teman yang kerjanya memang remote. Menurut dia fleksibel. Tapi tiap malam, laptopnya masih menyala. Bahkan kadang-kadang jam 9 malam itu masih meeting. Chat dari atasan itu bisa masuk jam 11 malam. Ketika saya tanya, kamu tuh nggak istirahat? Dan dia ketawa. Istirahat kalau hanya sinyalnya mati. Lucunya ketika dia mulai lelah, ada yang mengatakan kamu kurang semangat kerjanya. Padahal badan sudah berteriak, aku butuh istirahat. Fenomena ini bikin banyak orang mengalami yang disebut sebagai emotional exhaustion, kelelahan batin. Kadang bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena pekerjaannya itu sendiri seperti tidak pernah berhenti. Dalam psikologi itu disebut sebagai role conflict, di mana satu orang harus memerankan banyak hal. Sebagai karyawan ia, sebagai pasangan, suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai temannya. Tapi semua peran itu saling tumpang tindih. Masalahnya otak manusia itu butuh ruang untuk berganti peran. Kalau pagi kita ya modenya ya kerja. Sore modenya ya harusnya mungkin sudah mulai agak sedikit untuk fokus ke kehidupan. Tapi kalau semuanya campur jadi satu, otak tidak sempat beristirahat. Hasilnya fokus menurun, hubungan menjadi rusak, ya, dan hidup kita menjadi kehilangan warna. So, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, kalau kamu merasa hidupmu sudah mulai kabur batasannya antara kerja dengan istirahat, coba deh mulai melakukan hal-hal yang kecil. Tentukan batas jam kerja pribadi. Setelah jam tertentu, berhenti untuk membuka email, berhenti untuk melihat handphone. Ya. Kedua, pisahkan ruang. Kalau memang mengharuskan kita bekerja di rumah, buat area khusus untuk bekerja, walaupun mungkin kecil ruangannya. Dan juga mulai belajar untuk mengatakan tidak. Kalau kita menolak itu bukan berarti tanda kemalasan, tapi ada kalanya kita harus melindungi kewarasan. Ingat, yang namanya work-life balance ini bukan soal waktu membagi waktu sama rata, tapi soal sadar kapan kita harus berhenti. Kerja itu memang penting, tapi hidup juga butuh ruang untuk bernafas kan? Jadi jangan tunggu burnout, baru sadar batasmu ternyata sudah jebol. Saya Pak Deara, sampai ketemu di episode Ngopi Bara selanjutnya. Salam Ngopi Bara.